kemanakah kira-kira air bekas pemandian jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ngapain sih air bekas pemandian jenazah kok ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan cerita dari guru kami. Jadi pada sekitar tahun 90-an itu terjadi pertemuan muktamar ulama sedunia. Tentu yang dipilih adalah ulama-ulama hebat, ya. Ahli-ahli, master-masternya berkumpul semua di Mesir. Pada pertemuan itu antar ulama itu saling menyampaikan keilmuannya. Ulama A, ulama B dari mana-mana penjuru negeri menyampaikan penemuan keilmuannya. Tiba-tiba di tengah muktamar ada seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia termasuk sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau memberi pertanyaan, kemanakah kira-kira air bekas pemandian jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ngapain sih air bekas pemandian jenazah kok ditanyakan? Kan nggak penting banget. Nah, mungkin sebagian orang seperti itu, karena mungkin mereka belum pernah mendengar cerita bahwa air bekas wudhunya Rasulullah saja itu dibuat rebutan. Bahkan keringatnya Rasulullah itu bagikan minyak wangi. Jadi nggak orang zaman, kalau orang hidup zaman Rasulullah itu bekas wudhunya, keringatnya beliau itu nggak perlu beli minyak wangi. Itu sudah wangi sekali. Saking hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi air, logikanya ya, air bekas siraman jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebagai kenangan terakhir. Pasti dong para sahabat kita itu pengen mempunyai air tersebut, mungkin kan. Nah, ketika ditanyakan, seluruh forum ulama hebat, ulama top ini tadi, tak ada satupun yang bisa menjawab, karena ternyata beliau pun belum pernah mendengar cerita itu dari guru-gurunya sebelumnya. Nah, akhirnya karena forum ini harus terhenti, nggak menemukan solusi, oleh karena itu pimpinan forum berkata pada Syekh Mutawalli, ya Syekh Mutawalli, beri kami waktu 1 hari, insya Allah besok akan kami temukan jawabannya. Setelah beliau pimpinan ini tadi break ya, jadi muktamarnya di break dulu, dihentikan. Beliau pulang ke rumahnya, membuka semua kitab-kitab di perpustakaan pribadinya, semua dihabisin dan tak ada satupun jawaban itu ditemukan. Pusing ini. Jadi pimpinan itu kan, pimpinan kan termasuk orang yang ahli, beliau ini dijadikan pimpinan, itu pusing, nggak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan Syekh Mutawalli tersebut. Akhirnya saking capeknya baca-baca, buka-buka kitab, beliau tertidur. Setelah tertidur itu, alhamdulillah dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemimpin tersebut akhirnya, mumpung ini ketemu Kanjeng Nabi, saya mau bertanya, ya Rasulullah, kami itu ada permasalahan yang sampai hari ini kami tidak menemukan solusinya, tidak menemukan jawabannya. Jadi pertanyaan tadi diungkapkan kepada Rasulullah. Jawabannya apa ya Rasul? Mumpung ketemu Rasul. Ya. Terus Rasulullah berkata, kalau kamu ingin bertanya tentang hal itu, tanyalah pada orang yang di sebelahku ini. Jadi kebetulan ketika itu Rasulullah itu didampingi orang di sebelahnya yang sedang membawa lentera atau lampu. Kalau
bahasa Jawanya mungkin uplek ya. Jadi sang pembawa lentera itu akhirnya ditanyakan oleh pimpinan tersebut. Nah, dari situ sang pembawa lentera akhirnya bercerita, oh gitu Pak pimpinan muktamar. Nah, jadi sebenarnya ketika Rasulullah dimandikan, airnya itu jatuhnya langsung diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, dari situlah air-air itu turun berupa tetesan-tetesan semacam hujan. Dan di mana air tersebut menetes, di situ kelak akan dibangun masjid. Jadi kenapa kok masjid ini banyak sekali tumbuh di mana-mana, itu sebenarnya sudah ada benihnya, yaitu dari air jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun yang bangun si A, yang bangun si B itu dulu dari bekas sisa pemandian jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, esokan harinya pimpinan tersebut bahagia sekali membuka muktamar kembali dengan senang. Akhirnya menjawab pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tersebut. Jadi Syekh Mutawalli akhirnya diberi tahu jawabannya. Jadi begini-begini Syekh. Jadi itu yang sekarang jadi masjid itu semua dari sisa air jenazah Rasulullah. Ya, jadi bekas air jenazah Rasulullah. Akhirnya Syekh Mutawalli bertanya lagi, "Loh Syekh, pimpinan kok Anda bisa tahu? Dari mana Anda tahu kalau bahwa masjid itu berasal dari tetesan air jenazah Rasulullah?" Pimpinan berkata, "Saya itu kemarin kebetulan ditemuin Rasulullah dalam mimpi, makanya saya diberitahu hal tersebut." "Oh ya? Apakah yang memberitahumu adalah orang yang membawa lentera tersebut?" tanya Syekh Mutawalli. Dari situ pimpinan muktamar terkaget-kaget, heran. Kenapa Syekh Mutawalli bisa tahu bahwa dalam mimpinya kok ada orang yang membawa lentera, padahal yang mimpi ini kan pimpinan. Akhirnya bertanya, "Kok bisa tahu Anda Syekh Mutawalli? Dalam mimpi kok ada orang yang membawa lentera?" Akhirnya Imam Asy-Sya'rawi tersebut menjawab, "Gini Syekh, sesungguhnya orang yang membawa lentera tersebut adalah saya yang sedang datang dalam mimpimu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sebenarnya Imam Sya'rawi ini hanya ingin memberitahu pada pimpinan muktamar, karena dirasa pimpinan muktamar itu secara ilmu kemakrifatan mulai meningkat. Nah, dari sinilah sebenarnya Syekh Mutawalli itu ingin mengangkat derajat sahabatnya yang jadi pimpinan sidang tersebut, bahwa beliau itu orang hebat. Akhirnya ulama-ulama semuanya kagum juga sama pimpinan muktamar atau pimpinan sidang tersebut. Semoga dari cerita ini kita semua mendapatkan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.